Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Mulia ingin membawakan acara hari ini untuk podcast mengenai feminisme dan disorientasi seksual. Untuk hari ini akan diawali oleh Mas Zulfa. Baik, Mas Zulfa, apakah itu feminisme? Jadi menurut saya feminisme itu adalah sebuah gerakan sosial ya yang menjunjung tentang kesetaraan gender. Jadi tujuan utama dari feminisme ini adalah buat menghapuskan semua bentuk ketidaksetaraan gender dan menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Terus feminisme ini ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah feminisme liberal, feminisme radikal ini yang agak terlalu serius feminisme radikal ini, dan yang terakhir feminisme sosialis. Lalu apa penyebabnya yang mengakibatkan maraknya feminisme pada zaman ini? Mungkin itu berangkat dari kayak keresahan sekumpulan orang atau sekumpulan wanita itu yang ingin ingin menyetarakan gender gitu. Jadi mereka menyuarakan atau speak up untuk feminisme itu tadi. Untuk lebih jelasnya bagaimana, Mas? Jadi para sekumpulan wanita-wanita ini itu ingin kayak menyetarakan gender mereka gitu. Jadi ingin kayak nggak ingin dipandang rendah gitu. Jadi mereka bertujuan itu kayak seperti menyetarakan di ranah pendidikan atau hukum, bahkan bisa politik juga ya. Jadi misal yang di pendidikan itu mereka ingin mereka dipandang sama seperti laki-laki gitu. Kayak waktu dulu penjajahan kan ini kan wanita dianggap kayak nggak perlu belajar lah, ngapain wanita belajar gitu kan. Wanita biasanya contohnya di dapur, dan akhirnya Bu Kartini dia berani menyuarakan, dia berani membuat kayak berani speak up lah bahwa pendidikan itu sama, nggak hanya untuk laki-laki maupun untuk perempuan itu pendidikan juga wajib gitu. Nah kalau yang di ranah hukum ini mereka ingin untuk menghapus diskriminasi hukum. Jadi kayak misal memperjuangkan hak legal bagi perempuan seperti hak untuk memilih, hak kepemilikan properti, dan perlindungan dari kekerasan gender. Terus yang politik ini mereka itu ingin kayak mungkin mereka ingin mendorong partisipasi politik perempuan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta peningkatan representasi perempuan di parlemen, kabinet, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Terus juga ini ada di ranah kesehatan juga ada reproduksi. Jadi gerakan ini tuh menginginkan mereka untuk melegalkan kayak misal aborsi atau yang lain-lain gitu. Itu sih kalau menurut saya. Baik, Mas. Lanjut ke cara untuk mengatasinya, Mas. Mengatasi feminisme itu bagaimana yang berkembang sangat pesat pada zaman ini? Ya, tadi kan di awal udah disebutkan kalau ada beberapa jenis feminisme. Nah, kalau menurut saya ini ada dua, Mas. Jadi ada yang untuk yang udah ranah radikal atau yang masih biasa aja. Nah, kalau yang biasa aja ini mungkin cukup kita dengan pendekatan terbuka dan empati. Jadi kita tetap mungkin memasukkan mereka dengan mungkin memahami perspektif dari mereka gitu. Jadi kita lebih terbuka kepada mereka. Terus juga bisa melalui pendidikan dan kesadaran. Jadi kita
ambil inisiatif untuk mempelajari lebih lanjut tentang feminisme, baik melalui membaca literatur atau diskusi forum online. Itu juga bisa memberi mereka ruang untuk mengucapkan aspirasi mereka. Terus juga untuk yang ranah radikal ini kan berarti lebih ke arah ini ya, udah mulai agak keras ya. Jadi untuk pendekatannya itu sama, pendekatan terbuka, tapi kita harus kritis. Kita tetap terbuka dengan opini mereka, tapi kita harus kritis kita harus kritis terhadap argumen-argumen mereka. Kita apa ya, kesannya kayak menyaring argumen-argumen mereka yang berpotensi untuk merugikan diri mereka ataupun orang lain. Terus juga tadi lagi kita mengajukan pertanyaan atau diskusi. Jadi lebih ke kayak kita membuat forum entah online atau apa itu ya untuk memberi pemahaman mereka atau kita menerima masukan mereka gitu. Seperti itu juga menurut saya. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Lanjut ke Mas Aiman. Bagaimana feminisme itu? Terima kasih. Jadi untuk pemahaman saya, feminisme itu adalah sebuah gerakan yang utamanya ditujukan untuk wanita dan dilakukan oleh wanita untuk mencoba menyetarakan posisi mereka dalam masyarakat. Jadi karena banyaknya stigma negatif yang biasanya ditujukan terhadap wanita, maka sudah pasti mereka ingin mencoba untuk menghilangkan stigma tersebut. Tapi feminisme itu juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang bisa secara damai dan dua yang agak radikal ekstremis. Seperti itu pemahaman saya. Baik Mas, lalu apa pengaruh dari feminisme itu tersebut? Untuk pengaruhnya sendiri ya hampir sama atau tepat dengan tujuan mereka, yaitu menyetarakan status sosial wanita, yaitu mendapatkan gaji yang sama dengan para laki-laki, mendapatkan pekerjaan yang sama. Mungkin seperti itu sih setahu saya. Baik Mas, lalu cara mengatasinya bagaimana Mas? Untuk mengatasi feminisme tersebut? Sebenarnya masalah feminisme ini bisa dibilang membantu, bukannya menghalangi malah. Tergantung cara dari para pelaku feminisme tersebut. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi ada dua, yaitu yang damai dan yang radikal ekstremis. Nah, yang radikal ini harus diatasi karena mereka tidak berbeda dengan terorisme. Jadi harus dilihat dulu dari cara penyampaian mereka untuk menghilangkan stigma negatif dari wanita tersebut. Mungkin gitu sih. Terima kasih. Baik Mas, terima kasih atas penyampaiannya. Lalu dapat disimpulkan bahwa feminisme itu sebuah permasalahan yang terjadi pada gender tertentu yang ingin untuk memberikan dirinya kekuasaan dalam masalah tersebut. Baik, lanjut ke dalam persoalan berikutnya, yaitu mengenai tentang disorientasi seksual yang dimulai dari Mas Udin. Apakah itu apa yang dimaksud dengan disorientasi seksual tersebut? Baik, Mas Adam. Menurut sepengetahuan saya, disorientasi seksual adalah aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya yang umum diterima.
Itu maksudnya bagaimana, Mas? Itu maksudnya bagaimana, Mas? Bisa dijelas kembali. Ya, yang merupakan sesuatu yang menyimpang, yang bagaimana ya, sesuatu hal yang tidak seharusnya gitu, seperti transgender, lesbi, gay. Jadi mereka itu tidak seharusnya di jalan itu. Yang seharusnya mereka itu berpasangan dengan lawan jenis, malah sebaliknya mereka lebih memilih dengan sesama jenis. Ataupun yang transgender itu yang gimana ya, mereka tidak menerima kodratnya itu. Seperti contoh laki-laki yang menjadi waria, apakah itu pantas? Ya seharusnya tidak. Seharusnya mereka lebih memilih kodratnya sebagai laki-laki. Begitu juga yang perempuan. Permisi, Mas mau tanya. Ya, silakan. Kalau misal cewek yang tomboy apa itu termasuk disorientasi seksual? Kan itu kan memang dari hormonnya kayak gitu. Kalau dari sisi psikolog sih bukan sih, Mas. Kayak disorientasi seksual itu lebih ke arah yang ekstremis, seperti kalau dia perilakunya saja yang tomboy itu tidak termasuk. Tapi kalau dia sampai melakukan hal-hal yang seperti dia berpacaran dengan sesama jenis, itu yang dimaksud dengan disorientasi seksual. Baik, terima kasih. Kalau perilakunya saja tidak, itu bisa dijelaskan secara logis lah. Baik Mas, terima kasih atas penyampaiannya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa pengaruh dari disorientasi tersebut? Ya, bisa terjadi karena pengaruh kejiwaan yang pertama, kedua itu efek dari pikirannya sendiri, psikolog, dan yang ketiga itu dari lingkungan, teman-temannya mungkin, atau lingkungan daerah rumahnya, atau pergaulannya di luar, itu juga sangat berpengaruh. Apakah cuma hal tersebut saja yang mempengaruhi? Tidak, itu dari diri sendiri juga berpengaruh. Dari diri sendiri termasuk, ya itulah tadi, dari pikirannya sendiri. Baik, pertanyaan berikutnya, cara mengatasi disorientasi seksual. Ya, untuk mengatasinya itu yang pertama itu dukungan sosial. Dukungan sosial itu yang dimaksud itu meningkatkan dukungan sosial dan emosional pada individu yang mengalami disorientasi seksual, serta memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan mendapat bantuan dari orang-orang yang memahami dan mendukung mereka. Jadi itu kita harus mendukung mereka untuk berubah, serta memahami mereka, kenapa mereka bisa jadi seperti itu, alasan mereka jadi seperti itu, kita harus bisa memahami itu. Yang kedua itu ya terapi, memberikan terapi dan bantuan profesional untuk individu yang mengalami disorientasi seksual, serta membantu mereka dalam mengatasi masalah psikolog
dan kejiwaan terkait dengan desorientasi seksual. Jadi kita membuat suatu terapi untuk mereka, dan di dalam terapi itu kita kayak sedikit demi sedikit mengubah pola pikir mereka itu. Dan yang terakhir, pendidikan agama. Ya, pendidikan agama itu sangat penting, Mas. Ya, pendidikan agama meningkatkan spiritual pada individu serta memahami bahwa agama dapat berperan dalam membantu individu mengatasi desorientasi seksual dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ya, kita harus memberi pengetahuan agama untuk mereka, Mas. Tapi itu tidak bisa semua diterapkan gitu, Mas. Kadang-kala kan ada yang terlalu menggunakan logikanya. Jadi yang kita harus lakukan dulu hanya kita harus mengubah pola pikir mereka sebelum memasukkan nilai-nilai agama dalam mengubah perilaku mereka. Baik, apakah cuma itu saja yang disampaikan? Ya, Baik, selanjutnya ke Mas Rashid. Sama. Seperti apa yang dimaksud dengan disori seksual? Oke, sebelumnya apa suara saya bisa terdengar? Bisa, Mas. Bisa ya? Oke. Ya. Jadi apakah yang dimaksud disorientasi seksual itu? Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, disorientasi seksual adalah kekacauan kiblat atau kesamaan arah yang secara khusus mengacu pada perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya yang umum diterima masyarakat sendiri. Nah, kalau dalam konteks Islam, disorientasi seksual ini dapat menunjuk pada perilaku homoseksual, biseksual, lesbian, gay, transgender, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas yang dianut dalam Islam. Dalam beberapa sumber sendiri juga, itu juga dapat dikaitkan dengan perbedaan biologis, psikologis, dan sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan identitas, gender, dan orientasi seksual seseorang. Apakah cuma hal itu saja, Mas? Apakah ada lagi? Tidak ada yang menurut sumber yang saya temukan, itu jawabannya. Baik, selanjutnya pengaruh dari disori seksual. Selanjutnya pengaruh dari disorientasi seksual tersebut apa, Mas? Oke, jadi pengaruh disorientasi seksual ini itu bisa bermacam-macam. Itu dapat berupa perubahan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya yang umum diterima, dan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik individu yang mengalami penyimpangan orientasi seksual. Nah, dari sumber yang saya temukan, itu dapat dikaitkan dengan penularan penyakit melalui interaksi dengan orang yang mengalami disorientasi seksual. Tetapi penyakit itu bisa saja dapat disembuhkan melalui upaya keras dan kemauan ubah dari pelaku disorientasi seksual itu sendiri. Apakah ada lagi pengaruh-pengaruh yang masuk pada disori seksual tersebut? Ya, mungkin karena ini juga melanggar norma kesusilaan ya, mungkin dari sosial masyarakatnya sendiri pun juga ada pengaruhnya. Mungkin bisa terjadi pengucilan atau pengusiran ya, dan macam hal-hal yang lain yang merugikan pelakunya sendiri. Mungkin bisa dapat yang pasti kalau dalam masyarakat, pengucilan pada masyarakat itu sendiri.
karena sudah melanggar norma kesusilaan. Baik, Baik, Mas. Mas. Terima Terima kasih kasih atas atas penjelasannya. penjelasannya. Lalu cara menghadapinya bagaimana, Mas? Apakah kita harus menanggapinya dengan baik atau buruk atau yang lain-lainnya? Oke, cara menghadapi perkembangan disorientasi seksual yang berkembang pesat dan yang terutama yang ekstrim itu ya, yang beberapa yang saya baca ini ada beberapa langkah. Nah, yang pertama itu kalau dari segi masyarakatnya sendiri itu harus adanya kesadaran dan pengetahuan tentang disorientasi seksual itu sendiri, dan pendidikan dan informasi yang akurat serta tidak diskriminatif. Ini juga dapat membantu mengurangi stigma dan prejudis yang terkait dengan hal itu serta mempromosikan toleransi dan pengertian. Tanda kutip. Nah, kemudian yang kedua ini ada bimbingan dan dukungan. Jadi mungkin ya semacam adanya konseling atau pendidikan yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma masyarakat, sehingga dalam mengatasi hal itu mungkin dapat adanya bantuan lah istilahnya, dan juga itu akan mempertahankan kesehatan mental dan fisik sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada hukum dan politik. Jadi adanya hukum dan politik, karena walaupun kan kita sudah tahu ya masyarakat di sekitar kita ini kadang suka maju sendiri, juga diskriminatif. Nah, sehingga perlu adanya upaya hukum dan politik, sehingga orang-orang yang mengalami semacam disorientasi seksual ini itu dijamin hak keselamatannya dan juga kesehatannya, sehingga diharapkan dari adanya payung ini bukan untuk melindungi, tetapi untuk supaya pelaku ini segera meninggalkan perilaku-perilaku itu. Kemudian adanya keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini juga sama, jadi kita perlu adanya interaksi sosial dalam masyarakat, sehingga dalam suatu masyarakat ini nanti berharap adanya pendidikan dalam masyarakat. Itu yang saya temukan. Baik, Mas. Terima kasih atas penyampaiannya. Dapat disimpulkan bahwa disorientasi seksual tersebut adalah sebuah penyimpangan seksual yang diakibatkan oleh kesukaan sesama jenis atau lain sebagainya. Dan juga dampak dari hal tersebut dapat kita ambil, yaitu pertama, pengucilan oleh masyarakat, kasus pembulian dan lain-lain sebagainya. Apakah dari yang lain, apakah ada yang juga pertanyaan? Ya Mas, saya mau izin bertanya. Kalau tadi ya kayak apa yang disorientasi seksual tadi kan kemungkinan besar kayak mungkin dikecilkan dari masyarakat atau menerima bullying gitu ya, entah cyberbullying ataupun gitu. Nah, kalau menurut Mas sendiri itu apakah itu diperbolehkan atau gimana tanggapan ini sampean kalau kena sampai bullying gitu? Karena kalau menurut saya ya mereka itu nggak bakal jerah kalau mereka itu nggak dapat sanksi sosial gitu. Nah, kalau menurut dari Mas ini gimana? Ini untuk Mas Ludin atau Mas Arsyad apa saya sendiri? Terserah, kan mungkin ini kita lagi diskusi ya, jadi mungkin siapa aja itu kalau menurut kalian itu gimana gitu. Baik, Mas Ludin, Mas Arsyad, apakah
ingin menjawab? Saya. Baik Mas, silakan menjawab Mas. Oke, jadi gini, mungkin senangkap saya kan orang yang mengalami disorientasi seksual itu kan ibaratnya sebagai orang yang tersesat di jalan. Nah, kadang itu kan masyarakat sudah kadung mengucilkan. Seenggaknya kan kalau memang masyarakat itu punya kepedulian ya kita sebagai orang yang memang benar, ya memang sudah merasa benar, itu kan harus menuntun sehingga mereka pasti bisa untuk keluar dari perilaku negatif itu, sehingga perlu adanya tuntunan. Itu kalau menurut saya adalah orang-orang yang tidak tahu kemudian nyasar di jalan, kan perlu ada petunjuk pastinya. Itu menurut saya. Ya, saya akan menambahkan ya, kalau menurut saya sih selagi mereka bisa untuk diberitahu dan tidak keras kepala, ya masalahnya kita menolong, ya. Tapi kalau mereka sendiri udah gak mau mendengar saran kita, udah gak mau kayak berinteraksi atau sebagainya kan, ya buat apa ya? Mungkin bukan tempat mereka lah di situ. Mungkin bukan untuk disuruh pergi, sebaiknya gitu pergi. Karena kalau saya sendiri jujur lumayan ini ya, mungkin kalian juga ngerasain ya, lumayan risih gitu kan kalau misal di sekitar itu ada yang kayak kesannya kayak agak melenceng gitu kan, risih gitu kan. Iya. Tapi yang pertama kali ya kita harus menolong mereka. Ya itu ya bagaimana ya, kayak sesama manusia kan juga saling tolong menolong, kita juga nggak bisa hidup sendiri. Meskipun mereka kayak gitu, kita juga harus ya wajib untuk menolong mereka, karena itu ya hakikat manusia harus sosial juga ya, kan, gitu. saling membantu dalam agama juga kan diajari. Ya, baik, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin tanya kembali? Mungkin kalau saya udah cukup sih, atau mungkin ada yang kurang jelas dari yang saya jelaskan tadi tentang kesetaraan gender atau feminisme tadi, mungkin juga kalian bertanya. Kalau saya jawab. Sudah jelas ya Mas, menurut saya sudah jelas. Mungkin dari yang lain saya yang bisa menambahkan atau yang ingin menambahkan apa-apa. Apakah sudah cukup? Mungkin ya, menurut saya udah cukup sih Mas, tadi penjelasannya juga udah cukup jelas. Baik, saya akan akhiri podcast hari ini. Seperti yang diketahui, feminisme maupun yang lainnya adalah sebuah keseimbangan dalam masalah gender. Baik, terima kasih atas perjumpaan hari ini. Semoga kita bertemu di lain-lain waktu, dan semoga kita selalu disehati, rezeki lancar. Amin. Baik, saya Termulia akan menutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.